teman-teman semuanya, di video ini saya akan membahas hasil critical book review dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada tugas kali ini saya menganalisis dua buku. Yang pertama itu ada buku utama yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Project Citizen, yaitu Panduan Mahasiswa Kritis dan Responsif. Dan buku pembanding yang saya gunakan juga buku Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. Nah, fokus pembahasan saya ada pada bab 1 yang membahas konsep, tujuan, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Nah, dari buku utama itu dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya sekedar mata kuliah, tetapi merupakan proses untuk membentuk warga negara yang baik. Nah, artinya kita itu tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga kita memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam buku ini juga itu ada dijelaskan 3 komponen utama. Yang pertama itu ada civic knowledge, yang kedua ada civic skill, dan yang ketiga ada civic disposition. Nah, yang pertama itu civic knowledge itu berkaitan dengan pengetahuan kita tentang hukum, politik, serta hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, yang kedua itu ada civic skill yang berkaitan dengan keterampilan seperti kemampuan menyampaikan pendapat atau berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir juga ada civic disposition. Ini berkaitan dengan sikap atau karakter seperti tanggung jawab, kepedulian, dan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya membentuk kita menjadi tahu, tetapi juga membentuk cara kita bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku utama ini juga cukup menarik karena materinya itu dikaitkan dengan kondisi nyata, seperti penyebaran hoax, rendahnya moralitas, dan kurangnya partisipasi masyarakat kita dalam kehidupan demokrasi. Nah, sementara itu, di buku pembanding itu lebih menekankan pada konsep dasar yang bersifat teoritis dan sistematis. Nah, buku ini juga menjelaskan secara rinci tentang hubungan antara warga negara, nilai-nilai Pancasila, serta sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, namun jika dibandingkan, buku pembanding ini cenderung lebih fokus pada teori dan kurang mengaitkan dengan kondisi nyata, sehingga mungkin ini akan terasa lebih monoton. Nah, dari kedua buku yang sudah saya baca, kedua buku ini memang memiliki keunggulannya masing-masing. Buku utama itu lebih unggul dalam pendekatan yang kontekstual dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis. Sedangkan buku pembanding atau buku yang kedua itu lebih unggul dalam memberikan dasar teori yang kuat. Nah, oleh karena itu, keduanya itu saling melengkapi. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini, mungkin konsep pendidikan kewarganegaraan yang udah dijelaskan dalam kedua buku ini menjadi sangat relevan. Misalnya, dalam buku utama itu dijelaskan bahwa warga negara itu harus memiliki civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Nah, namun dalam realitanya atau dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki ketiga hal tersebut secara seimbang. Nah, kalau dilihat dari sisi civic knowledge, itu masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk menyaring informasi dengan baik, sehingga mudah terpengaruh oleh hoax, terutama itu di media sosial. Dari sisi civic skill, partisipasi masyarakat itu dalam kehidupan berdemokrasi itu juga masih rendah. Misalnya, masih ada yang tidak menggunakan hak pilihnya atau kurang aktif dalam kegiatan sosial. Sedangkan dari sisi civic disposition, masih ditemukan sikap yang kurang mencerminkan nilai kewarganegaraan seperti kurangnya toleransi, rendahnya tanggung jawab, dan kurangnya kepedulian kita terhadap sesama. Nah, jika dilihat dalam konteks bangsa dan negara, tantangan yang dihadapi ini juga semakin banyak atau juga semakin kompleks, seperti korupsi, pelanggaran hukum, dan turunnya rasa nasionalisme generasi muda akibat pengaruh globalisasi. Nah, kalau dikaitkan dari kedua buku yang sudah saya baca, buku utama itu lebih relevan karena menggunakan pendekatan kontekstual yang mendorong mahasiswa itu bisa berpikir kritis dan bisa menganalisis masalah nyata. Sedangkan di buku pembanding itu memang tetap penting sebagai dasar teori agar pemahaman itu lebih mendalam.
Nah, kedepannya Indonesia itu kan akan menghadapi bonus demografi yang menjadi peluang sekaligus tantangan. Nah, sehingga itu diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik. Nah, dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan itu berperan penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, namun juga berkarakter serta bertanggung jawab. Nah, secara keseluruhan, kedua buku ini saling melengkapi dalam menggabungkan teori dan praktik untuk bisa membentuk warga negara yang baik. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.